Jangan remehkan seseorang hanya karena masa lalunya buruk, karena bisa jadi ia sedang dituntun menuju masa depan yang lebih mulia dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jannah Path, tempat kita belajar dari kisah dan merenung dari pengalaman dan tumbuh bersama dalam cahaya hikmah. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah inspiratif. Kisah tentang seorang pemuda, dulu dicap pembuat onar, dicibir, bahkan dianggap aib oleh warga sekitar. Tapi siapa sangka, satu kesalahan yang membuatnya dihina banyak orang justru menjadi awal dari perubahan hidup yang luar biasa. Namanya Raka. Pemuda dari sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Sejak SMP, Raka sudah sering membuat masalah. Tawuran, mencuri sandal di masjid, bolos sekolah. Orang-orang menyebutnya anak nakal, anak durhaka. Bahkan ada yang berkata, anak itu bawa sial. Ibunya, Pusari, seorang penjual gorengan keliling. Setiap hari mendorong gerobak dari gang ke gang. Ayah Raka sudah lama pergi entah kemana. Ibunya hanya bisa menangis tiap malam, berharap anaknya berubah. Tapi harapan itu seperti tak pernah terwujud. Sampai suatu hari Raka ketahuan mencuri motor tetangga. Bukan untuk dijual, tapi karena ingin kabur dari rumah. Ia bertengkar hebat dengan ibunya. Warga memergoki. Ia dipukuli, dibawa ke kantor polisi. Karena masih di bawah umur, ia tak dipenjara, hanya ditahan beberapa hari. Tapi setelah itu, hidupnya berubah. Foto Raka tersebar di kalangan warga. Ada yang menulis, ini calon penjahat masa depan. Awas kalau punya anak perempuan dekat-dekat dia. Hidup Raka makin kelam, tak ada yang mau menyapanya. Tak ada yang percaya padanya. Bahkan ibunya pun mulai pasrah. Suatu malam, hujan deras. Raka duduk di pinggir warung kosong. Perutnya lapar. Bajunya basah kuyup, wajahnya kosong. Seorang kakek lewat, memakai jas hujan lusuh. Kakek itu berhenti di depan Raka dan berkata, "Nak, kamu tahu kenapa hidupmu terasa gelap? Karena kamu menutup semua jendela yang bisa membuatmu melihat cahaya." Raka menatapnya. Tak mengerti. Kakek itu mengeluarkan uang 50.000. Diberikannya ke Raka. "Beli makan, tapi jangan kamu pakai untuk hal buruk. Bisa jadi, ini adalah rezeki terakhir yang Allah turunkan malam ini." Entah mengapa, kata-kata itu masuk ke hati Raka. Untuk pertama kalinya, Raka merasa disentuh bukan dengan pukulan, tapi dengan harapan. Keesokan harinya Raka pergi ke masjid, bukan untuk mencuri, tapi untuk duduk di pojokan, menangis diam-diam. Seorang pria bernama Pak Aryo, pemilik usaha alat elektronik, melihatnya. Ia menghampiri Raka dan berkata, "Kamu lapar, tapi sepertinya bukan hanya karena tidak makan. Kamu lapar arah hidup." Pak Aryo menawarkan pekerjaan kasar di gudangnya, seperti menyapu, mengangkat barang, dan mengepel. Raka menerimanya. 3 tahun berlalu, Raka bekerja diam-diam, tanpa banyak bicara. Ia belajar dari bawah, menghafal sistem kerja, membaca buku-buku lama dari pegawai lain, kadang mencatat diam-diam saat mendengar Pak Aryo berbicara dengan pelanggan. Setiap hari, ia datang lebih pagi dari yang lain dan pulang paling terakhir. Ia tak pernah mengeluh meski pekerjaannya berat. Pernah tangannya terluka karena pecahan kaca. Pernah jatuh dari tangga saat mengangkat barang berat. Tapi tak sekalipun ia izin tidak masuk kerja. Raka mulai dikenal oleh para supir logistik dan petugas toko lain. Tapi tetap saja sebagian orang memandang rendah dirinya. Itu anak pencuri, kerja di gudang. Cocoknya ya begitu, namun Raka tidak peduli. Ia tetap bekerja dari pagi sampai malam. Pulang dengan tubuh lelah, tapi hati tenang. Ia mulai menabung. Setiap bulan, sebagian gajinya ia berikan untuk ibunya diam-diam. Malam-malamnya dihabiskan bukan untuk nongkrong, tapi membaca. Ia membeli buku bekas tentang kewirausahaan, manajemen stok, dan sistem distribusi. Ia sering begadang menonton video tutorial dari warnet murah, mencatat satu persatu istilah yang tidak ia mengerti. Sampai suatu hari Pak Aryo jatuh sakit. Ia memutuskan pensiun. Banyak yang kaget saat Pak Aryo menunjuk Raka menjadi kepala gudang. Dia yang dulunya bermasalah itu, Pak Aryo sudah tua dan sedang sakit,
Mungkin pikirannya terganggu, kata beberapa orang, tapi Raka membuktikan. Raka mengubah sistem manual menjadi semi-digital. Ia membuat jadwal pengiriman yang lebih efisien, menyusun stok barang berdasarkan kategori laris, dan melatih rekan-rekannya. Dalam 2 tahun gudang itu berkembang pesat, efisiensi meningkat, keuntungan meningkat. Pak Aryo memberikan sebagian saham sebagai penghargaan. Dengan tabungan dan penghasilan yang terus bertumbuh, Raka membuka toko online sendiri. Ia mulai dengan 1 rak barang di kontrakan kecil, lalu berkembang. Ia paham strategi pemasaran digital, logistik, dan pelayanan pelanggan. Semua ia pelajari sendiri. Kemudian ia membuka cabang pertama, lalu yang kedua. Kini Raka berusia 28 tahun, dia sudah memiliki 3 cabang usaha alat elektronik, yang masing-masing dikelola dengan sistem yang ia rancang sendiri. Sekarang ia mempekerjakan 40 orang, dan yang menarik, sebagian dari mereka adalah mantan anak jalanan, mantan napi remaja, dan yatim piatu. Raka sengaja membuka rekrutmen untuk orang-orang yang pernah terjatuh dalam hidup. Baginya, mereka hanya butuh kesempatan kedua seperti dirinya dulu. Tapi bukan hanya soal bisnis. Raka juga mendirikan sebuah pesantren kecil di kampung halamannya. Letaknya di atas bukit, sederhana. Dengan halaman luas, tidak ada nama besar, tidak ada spanduk mencolok, hanya tertulis di papan kayu kecil, tempat kembali bagi yang pernah tersesat. Ia menggaji para pengajar, menyediakan makan, dan tempat tinggal gratis bagi para santri. Santrinya, anak-anak yang dulunya dianggap gagal oleh masyarakat, yang putus sekolah, pernah mencuri, pernah terlibat pergaulan bebas, dan Raka hadir di sana setiap pekan, memberikan motivasi, menceritakan masa lalunya, bukan untuk membuka aib, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah bisa membalikkan keadaan siapa saja. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini menunduk hormat saat melihatnya datang. Tapi Raka tak pernah membalas dengan sombong. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau waktu bisa diulang, aku tetap ingin jatuh. Karena dari jatuh itulah aku belajar berdiri." Sahabat Jannah Path, kadang manusia berubah bukan karena dia dinasehati, tapi karena ia jatuh cukup dalam dan sadar bahwa ia tak bisa hidup seperti ini selamanya. Kadang hinaan dari orang lain adalah cambuk lembut dari Allah. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Jangan hakimi masa lalu seseorang, karena kita tak tahu seberapa keras ia sedang berusaha keluar dari gelapnya. Dan jangan pernah menutup pintu harapan bagi siapapun, karena bisa jadi, dari orang yang paling kau remehkan, Allah menumbuhkan pohon kebaikan, yang buahnya memberi manfaat bagi ribuan orang. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Jannah Path. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.